Halo, ketemu lagi di kuliah daring retribusi dan pajak daerah bersama saya, Nilam Kemala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pajak air permukaan dan pajak rokok. Nah, tentu saja subpokok pembahasannya meliputi pajak air permukaan dan pajak rokok. Nantinya kita akan membahas apa aja objek pajaknya, siapa subjek dan wajib pajaknya, berapa tarifnya, dan bagaimana caranya menghitung pajak terutangnya. Pertama kita bahas dulu tentang pajak air permukaan. Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan yang dimaksud adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, baik yang berada di laut ataupun di darat. Tapi semua air yang dimaksud kecuali air laut ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak air permukaan dulu namanya Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Tapi karena diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, PPPABTAP dipecah menjadi dua jenis pajak, yaitu pajak air permukaan untuk pajak provinsi dan pajak air tanah untuk pajak kabupaten atau kota. PPPABTAP ini dipecah dengan pertimbangan lokalitas. Pajak air permukaan tetap menjadi pajak provinsi karena pertimbangan potensi antara satu kabupaten atau kota dengan kabupaten kota lainnya tidak sama. Nah, untuk pemerataan dan keadilan, kewenangan pemungutan dilakukan oleh pemerintah provinsi. Gimana dengan pajak air tanah? Pajak air tanah yang semula di provinsi pindah kewenangan pemungutan menjadi kabupaten kota. Kenapa? Karena setiap daerah kabupaten atau kota relatif mempunyai potensi air tanah. Oleh karena itu, setelah ditimbang-timbang, hubungan antara wajib pajak atau yang memperoleh manfaat pajak dengan petugas pajak, serta proses pengawasan dan pemungutannya akan lebih mudah. Berikutnya, objek dan bukan objek pajak air permukaan. Objek pajaknya adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan yang dimaksud digunakan untuk konsumsi perusahaan, perkantoran, dan rumah tangga. Sedangkan yang bukan merupakan objek pajaknya antara lain, pertama, pengambilan atau pemanfaatan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian, dan perikanan rakyat. Kedua, pengambilan atau pemanfaatan lainnya yang ditetapkan dalam Perda. Berikutnya subjek dan wajib pajak air permukaan. Kebetulan, subjek dan wajib pajaknya sama nih, yaitu sama-sama orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Dasar pengenaan pajak air permukaan adalah nilai perolehan air permukaan. Nilai perolehan air permukaan berupa satuan moneter yang dihitung dengan mempertimbangkan jenis sumber air, lokasi sumber air, tujuan, volume air, kualitas air, luas areal, dan tingkat kerusakan lingkungan. Penggunaan ketujuh faktor ini disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah dan ditetapkan oleh peraturan gubernur. Untuk menghitung nilai perolehan air dilakukan dengan cara mengalihkan volume air yang diambil dengan harga dasar air. Harga dasar air ditetapkan oleh gubernur dan dapat mengacu pada tarif yang ditetapkan PDAM. Untuk menghitung pajak terutang dapat dilakukan dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak, yaitu 10% dikali nilai perolehan air permukaan. Nah, saat terutang pajak air permukaan adalah saat pengambilan air permukaan atau diterbitkannya SKPD. Pajak air permukaan masa pajaknya yaitu 1 bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan gubernur. Sedangkan wilayah pemungutannya dilakukan di wilayah daerah tempat air berada. Berikutnya kita bahas contoh soal. PT ABC dalam menjalankan aktivitas bisnis tiap bulannya memanfaatkan air sebesar 1.229 meter kubik. Berapakah pajak air permukaan terutang jika diketahui nilai perolehan air permukaan sebesar Rp85 per meter kubik dan tarif yang ditetapkan Perda sebesar 10%? Maka pajak terutangnya adalah 10% dikali nilai perolehan air permukaan yang diperoleh dari Rp85 dikali 1.229 meter kubik, yaitu Rp10.447.000. Kedua, pajak rokok. Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik berikut. Pertama, konsumsinya perlu dikendalikan.
Kedua, peredarannya perlu diawasi. Ketiga, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Dan yang keempat, pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, hasil penerimaan pajak rokok dialokasikan minimal 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum terkait dengan rokok ilegal. Pelayanan kesehatan bisa berupa penyediaan sarana umum yang memadai bagi perokok atau smoking area, dan iklan layanan masyarakat tentang bahaya merokok. Sedangkan penegakan hukum bisa berupa pemberantasan peredaran rokok ilegal dan penegakan aturan mengenai larangan merokok sesuai undang-undang. Objek pajak rokok adalah konsumsi rokok. Rokok yang dimaksud meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Sedangkan yang bukan objek pajaknya adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang cukai. Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai terhadap tembakau iris yang dibuat dari tembakau hasil tanaman di Indonesia yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau dikemas untuk penjualan eceran dengan bahan pengemas tradisional. Subjek pajak rokok adalah konsumen rokok itu sendiri, sedangkan wajib pajak rokok adalah pengusaha pabrik rokok atau produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Pajak rokok dipungut oleh instansi pemerintah pusat yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Dasar pengenaan pajak rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap rokok. Cukai bisa berupa persentase dari harga atau ad valorem atau jumlah dalam rupiah untuk setiap batang rokok atau penggabungan dari keduanya. Misalnya, pemerintah pusat menetapkan tarif cukai spesifik Rp200 per batang dan tarif ad valoremnya 40% dari harga jual eceran. Maka, cukainya bisa berupa tarif spesifik Rp200 per batang atau tarif ad valorem 40% dikali harga jual eceran atau keduanya. Nah, untuk mencari pajak terutang, kita tinggal mengalihkan saja tarif pajak dikali dasar pengenaan pajak, yaitu 10% dikali cukai yang ditetapkan oleh pemerintah. Berikut contoh soalnya. Jika harga jual eceran per batang rokok adalah Rp2.000, berapakah pajak rokok yang terutang per batang apabila diketahui tarif cukai rokok ditetapkan 40%? Maka pajak terutangnya adalah 10% dikali cukai rokok, yaitu 40% dikali Rp2.000. Sehingga diperoleh pajak terutang sebesar Rp80 per batang. Oke, sekian dulu pembahasan kita untuk materi kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Bye!